Welcome back everybody. Jumpa saudara semuanya di seluruh Indonesia. Video kali ini saya mau berikan informasi yang berharga bagi khusus ya saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang ada di Indonesia. Ya, hari ini Sabtu tanggal 27 November 2021. Kemarin kejadian yang sangat luar biasa ya. Bursa saham global ya, Dow Jones semalam ya, pagi Indonesia itu jatuh dalam ya sekitar hampir 1000 poin, tutup 800 poin Dow Jones Futures-nya ya. Bursa saham global berjatuhan ya, crash luar biasa, mengalami koreksi ya, koreksi yang dalam, jatuhan karena Asia ya, Hang Seng 2,6%, Nikkei 2,4% ya, Indonesia 2,1% ya, jatuh, bursa mengalami penurunan harga ya, pada investor pada keluar dari saham, mengganti aset untuk sementara karena mereka khawatir, mereka kaget ya, terkejut dengan rilis data dari WHO yang sudah selesai rapat dan sudah menentukan bahwa varian baru yang datangnya dari Afrika Selatan ya, dari negara-negara Botswana, ada beberapa negara di Afrika Selatan saya lupa. Jadi banyak sekali ya, itu di beberapa tempat di Afrika Selatan, dan varian ini dinamakan FOC, jadi variant of concern ya. Jadi varian yang perlu dikhawatirkan, sangat diperhatikan ya, sangat mengkhawatirkan, harus diperhatikan ya. Dinamakan varian ini varian baru yang namanya Omicron ya. Nah, gara-gara varian ini yang sangat mengkhawatirkan ini, varian yang berbahaya ini, akhirnya bursa keuangan global berjatuhan. Nah, karena kepanikan dan kekhawatiran yang berlebihan dari para investor, mereka akan takut kondisi ini akan terjadi lagi, pandemik ini berulang seperti awal-awal tahun 2020 ya. Dan ini memang karena sudah beberapa negara di Eropa ya sudah lockdown. Nah, hari ini di New York sudah mulai melakukan rencana untuk lockdown lagi ya di New York ya, darurat bencana ya, istilahnya darurat bencana di China, di Hong Kong ya, di beberapa negara di Asia ya. Di kita belum ya, masih jauh, Belanda masih jauh. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa apa yang selalu Ibu Sri Mulyani umumkan istilah ini, spillover kalau dia diwawancarai selalu ngomongnya spillover. Nah, ini memang kita belum, tapi spillover kita akan kena, Indonesia juga akan kena dampaknya, dan virus itu juga akan datang. Ada berita katanya kalau sudah di Hong Kong, ntar lagi ke Indonesia ya, kita tinggal menunggu waktu aja datang ke Indonesia. Tapi yang saya ulang lagi garis bawahi di sini adalah spillover itu adalah rupiah kita sudah mulai akan melemah ya. Sudah tutup Jumat di 14.300 dan pasti Senin menuju ke 13.400. Kita buktikan nanti. Nah, jika kejadian yang luar biasa ini ya yang akan terjadi nanti ya, itu berarti apa? Investor-investor besar itu sudah memindahkan aset mereka. Mereka keluar dari bursa saham untuk sementara ya. Mereka memindahkan aset mereka ke yang pasti adalah aset pelindung nilai terbaik. Sudah berapa kali saya dalam video-video saya di channel YouTube ini selalu saya beritahukan kepada Anda semuanya ya, supaya Anda itu kembali ingat bahwa aset pelindung nilai terbaik ya, sesuatu yang punya manfaat ya, benda itu ya, logam mulia yang berguna, yang bermanfaat sebagai investasi itu adalah emas ya. Emas, jangan lupa emas. Jadi inilah saatnya Anda beli emas logam mulia yang 24 karat ya.
Mungkin bapak ibu atau ibu rumah tangga nggak ngerti, mungkin mereka pikir pergi ke toko emas beli emas. Itu yang Anda beli perhiasan ya. Bilang yang ada emas logam mulia 24 karat, emas antam itu, ke istilah Indonesia emas antam, karena memang antam aja yang mencetak itu. Logam mulia yang ada 99,9 gitu-gitu. Pokoknya angka-angka 99 itu. Jangan beli emas perhiasan di pasar-pasar, di toko emas, di toko-toko emas segala macam. Itu Anda itu namanya perhiasan cuma 22 karat ya. Anda beli logam mulia emas murni 24 karat. Nah, ini yang saya mau kasih solusi kepada Anda. Karena apa? Ketakutan berlebihan investor semuanya di seluruh dunia yang mengakibatkan bursa saham jatuh, kepanikannya, keluar, mindahkan aset ke mereka. Kenapa mereka harus mindahkan aset ke logam mulia emas? Kenapa? Karena mereka mau melindungi nilai aset mereka dari kemerosotan, tergerusnya kejatuhan, mereka pindah ke logam mulia emas. Karena kondisi ya, alasannya karena kondisi pertama yang tadi Omicron itu B11529 itu seperti merek sabun B11529, virus VOC, variant of atau virus of concern atau variant of concern, saya kurang jelas ini kepanjangannya, yang jelas sangat mengkhawatirkan. Omicron namanya dari WHO ini, jangan sampai dia sebelum dia melonjak. Kalau sampai itu melonjak, maka ekonomi akan jadi lambat. Semua orang masuk ke dalam rumah lagi, terkurung dalam rumah, bisnis transportasi lumpuh ya, maskapai bisa bangkrut, nggak ada berpergian ya. Terus ya begitulah, semuanya akan mengalami dampaknya ya. Harga makanan naik ya, inflasi tinggi semuanya karena rantai pasok terhambat ya, seluruh dunia global ya, mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi. Yang pasti menderita inflasi paling tinggi sekarang adalah Amerika. Amerika akan mengalami dampak inflasi yang cukup parah. Makanya jauh-jauh hari saya kan sudah memberitahu Anda di video-video saya. Anda boleh cek satu persatu video saya, selalu lebih banyak bicara tentang emas. Tentang beli emas, borong emas ya. Semuanya. Karena apa? Karena emas adalah sarana investasi terbaik ya. Emas itu sudah hidup lama ya. Manusia sudah mengenal emas itu dari Bitcoin ya. Jangan Anda percaya yang baru-baru muncul. Anda harus percaya yang sudah 40.000 tahun sebelum Masehi. Manusia sudah melihat itu emas ya. Pertama kali manusia zaman purba 40.000 tahun sebelum Masehi itu di goa-goa ya, di Spanyol, di negara-negara Eropa. Mereka sudah melihat emas itu pertama kali 40.000 tahun sebelum Masehi ya, sudah beberapa ratus generasi ya. Jadi emas ini sudah sangat teruji ya sebagai sesuatu yang punya nilai, punya manfaat ya, dan sesuatu yang sudah dikenal, sudah terpercaya 40.000 tahun sebelum Masehi ya. Oke, emas itu mulai dilebur. Pertama kali dilebur itu ya mungkin pada zaman Mesir kuno ya. Pada zaman Firaun itu emas itu sudah mulai dilebur itu pada tahun 3600 sebelum Masehi. 3600 sebelum Masehi, ingat ya, 3600 sebelum Masehi ya. Itu emas sudah dilebur pertama kali ya pada zaman Firaun, pada zaman Mesir kuno ya. Nah, kemudian emas itu mulai dikenal, digunakan, dibuat sebagai suatu perhiasan yang berharga itu pada tahun sekitar 2600 tahun sebelum Masehi. Itu di daerah di negeri Mesopotamia kuno waktu itu. Nah, Mesopotamia itu supaya Anda tahu itu sekarang yang Republik Irak, yang dulu presidennya Saddam Hussein itu namanya Mesopotamia kuno. Nah, itu pertama kali emas digunakan, dibuat sebagai perhiasan yang berharga 2600 tahun sebelum Masehi. Dan emas menjadi koin, menjadi mata uang
yang digunakan untuk alat tukar menukar, ya, mengganti sistem barter. Zaman dulu sistem barter itu diganti menjadi mata uang, koin emas itu pada tahun 700 sebelum Masehi. Ya, jadi sudah sangat lama. Jadi Anda jangan sampai sekarang mikir, oh apa emas, apa Bitcoin lagi. Emas, saya ketahui Anda, emas adalah sarana di dunia terbaik. Ini saya cerita sejarah, saya tidak mau panjang lebar, tapi supaya Anda itu membuka wawasan Anda. Bahwa 700 tahun sebelum Masehi, emas sudah jadi uang, jadi koin untuk alat tukar. Sebelum Bretton Woods dari Amerika yang merubahnya, merubah itu menjadi uang kertas, ya. Jadi sebelum menjadi uang kertas ini yang kita gunakan sekarang ini, nanti setelah itu uang kertas mulai hilang jadi uang digital. Sebelum uang kertas ini, emas adalah sampai lalu emas itu di tahun 700 tahun sebelum Masehi itu ada seorang raja Croesus namanya dari Lydia, itu dia yang dengan teknik peleburan apa segala macam itu dia membuat emas itu yang bagus, ya, menjadi suatu koin, menjadi mata uang yang internasional, yang yang menjadi alat tukar internasional. Dari tahun itu sampai pada tahun 1971 selesai, emas dirubah jadi diganti. Jadi dari saat itu sampai dengan zaman modern ini, emas itu menjadi koin alat tukar sebelum berganti menjadi uang kertas, ya. Jadi emas sudah dikenal sebagai mata uang sekian lama. Emas punya nilai, ya. Bank-bank di seluruh dunia tetap menggunakan emas sebagai standar devisanya, cadangan devisa. Nah, yang di video-video saya sebelumnya juga saya sudah katakan, saya sudah jelasin, ya, bahwa ya, penyebab harga emas naik ini adalah karena kejadian inflasi, kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Bank juga, bank-bank ada 183 bank di dunia itu yang membeli emas. Mereka membeli emas dalam jumlah yang banyak. Anda boleh cek di video, saya tidak mungkin jelasin di sini. Ada video yang menjelaskan itu, Anda dengarkan video yang itu. Jadi mereka membeli emas untuk cadangan devisa mereka. Nah, data juga, jadi kenapa emas ini jumlah pembelinya banyak, jadi emas ini pasti naik dalam jumlah yang berton-ton, ratus ton, ya, ratus ton, saya ingat lagi, ya. Jadi Anda jangan masih bingung lagi, beli emas atau apa, aku mau beli emas atau apa, masih bingung lagi. Sudah dikasih tahu ulang-ulang bahwa emas, ya, di berita juga sudah dikasih tahu beli emas, Anda beli emas, masih bingung juga. Saya kasih tahu Anda, ya. Oke, saya kasih data lagi, ya. Emas itu, ya, saya sudah bicara di video saya lagi, sudah bicara bahwa data bulan September trader di COMEX, di bursa perdagangan berjangka komoditi, ya, perdagangan emas, ya, data itu sudah menunjukkan bahwa sudah ada pembelian jumlah besar dari para investor di dunia, ya. Pada bulan September itu 537 ton, ya, pada bulan Oktober menjadi 701 ton. Nah, nanti November Anda bisa lihat mungkin meningkat lagi. Itu di dunia, ya. Nah, harga emas ini sekarang ada koreksi sedikit, itu karena harga minyak dan segala macam kondisi itu, tapi emas itu akan balik. Target harga emas dunia itu 2125. Itu akan terjadi sebelum Bank Sentral Amerika The Fed naikin suku bunga. Emas akan mencapai tinggi-tingginya. Nah, kenapa investor besar di dunia membeli emas? Karena mereka mengkhawatirkan kondisi ekonomi yang tidak menentu di dunia. Dan ini sudah terbukti, kan, dengan ada muncul lagi virus Omicron namanya, itu virus dari varian baru dari Afrika Selatan. Ini jelas tambah mengkhawatirkan kondisi tambah tidak menentu, ya. Jadi investor besar, ya, kita kalau Anda harus mengikuti cara-cara investor besar. Mereka sudah mendapat bocorannya, mereka sudah beli dari dulu, dari awal mereka sudah beli emas.
Nah, kesempatan ya, saya kasih informasi kepada Anda semuanya ya. Ini kesempatan. Harga emas dunia lagi koreksi ke 1007, sekarang mungkin sudah di level 1800 ya. Yang di Indonesia ini, khusus yang di Indonesia, Anda harus borong emas Antam ya. Anda ke emas Antam, jangan Anda ke toko-toko emas, Anda ke emas Antam. Kalau Anda yang tinggal di Jakarta, itu kantor Antam itu daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Atau Anda bisa ke butiknya Antam, itu di Menara Rafindo, Kebun Siri, Jakarta Pusat. Nah, kalau di seluruh Indonesia, Anda bisa datang ke pegadaian-pegadaian di seluruh Indonesia, itu tempatnya Anda beli emas Antam ya, itu yang saya sarankan ke Anda itu ya. Jangan Anda ke toko-toko emas ya, Anda ke pegadaian-pegadaian yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Nah, kenapa harus Anda membeli emas Antam? Peluang sekarang ini, jangan ditunda lagi. Hari Senin ya, Anda harus borong ke pegadaian-pegadaian. Atau kalau Anda di Jakarta, Anda ke Menara Rafindo, Kebun Siri, Jakarta Pusat, atau ke Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, kenapa Anda borong Antam? Kenapa? Pertama, harga emas Antam itu ya, harga berpatokan pertama ke harga emas dunia ya, yang sekarang 1800 per troy ounce. Terus berikut juga patokannya adalah konversi dengan, karena ada perhitungan per gramnya, dapat harga per gramnya Antam itu dari perhitungan harga emas dunia ya, perhitungan kan itu kan troy ounce ya, dapatnya gramnya per gramnya emas Antam itu dari troy ounce-nya harga emas dunia ya, dengan konversi US dollar ke rupiah. Nah, jadi kalau misalnya rupiah semakin melemah, maka harga emas Antam itu pasti naik. Nah ini kesempatan, karena rupiah pasti melemah. Kenapa rupiah pasti melemah? Ya sekarang sudah tapering off. Bank Sentral Amerika melakukan tapering off 15 miliar sebulan. Dan informasi lagi, isunya Januari akan dipercepat menjadi 30 miliar dolar per bulan. Karena inflasi cukup tinggi sangat di Amerika, mereka mau mempercepat itu tapering off supaya cepat-cepat mau naikin suku bunga. Jadi mungkin bulan Juni 2022 isunya begitu, suku bunga mau dinaikin. Jadi kesempatan ini emasnya lagi mau naik-naiknya. Anda menggunakan kesempatan ini 7 bulan ini, Desember sampai Juni 2022. Jangan Anda buang kesempatan ini, karena rupiah udah pasti melemah. Pasti melemah. Hari Senin Anda buktikan rupiah sudah mulai level 13.400. Omongan saya. Rupiah 14.400. Nah, kalau rupiah semakin melemah, emas Antam itu semakin naik harganya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu di seluruh Indonesia, ini peluang. Hari Senin Anda antri di pegadaian-pegadaian di seluruh Indonesia, Anda beli emas, ya. Jangan Anda ingat video ini Anda dengarin terus. Hari Senin Anda bawa video ini di pegadaian-pegadaian, beli emas. Karena dunia semakin kacau. Nanti inflasi juga ada di Indonesia, harga emas akan naik, rupiah kita melemah. Dan rupiah melemah, Anda sangat diuntungkan ya. Kalau Anda pegang rupiah, nilai uang Anda itu akan tergerus sayangku ya. Anda yang tadinya beli kopi 5.000 jadi 10.000. Jadi uang itu Anda harus pindahkan aset Anda ke emas, Anda ke pegadaian-pegadaian di seluruh Indonesia hari Senin ya. Oke, ingat, catat itu. Karena harga emas akan naik. Terus satu lagi, investasi ke logam mulia emas ini adalah cara-cara orang kaya. Jadi kalau Anda mau kaya, Anda ikuti cara-cara orang kaya berinvestasi. Di mana kondisi ekonomi tidak menentu, mereka memindahkan aset mereka ke logam mulia emas. Logam mulia emas sudah terpercaya seperti ya, sejarahnya itu. Inilah mata uang Tuhan, itu emas. Ya. Ingat itu. Anda catat ini, hari Senin Anda ke pegadaian. Supaya Anda tahu, tahun 1998 sejarahnya, itu harga emas per gramnya ya, itu cuma sekitar 24.000. Jadi taruhlah sekilo, berarti kan sekilo ada 1.000 gram, berarti 24 juta sekilo.
Nah, itu tahun 1998 99 ya. Tahun 1998. Sebelum naik jadi 300, jadi sebelum Krismon ya. Taruhlah 1997. Oke, Anda beli 1 kilo logam mulia emas antam ya, mungkin ya segenggam handphone Anda itu sebesar itu. Sekarang nilainya sudah 1 miliar. Nah, sedangkan uang Anda 24 juta itu, kalau Anda simpan aja di bank, ya kena bunga, Anda tidak usah keluarin simpan di bank aja. Mungkin tidak akan menyampai 1 miliar uang Anda itu di bank. Ya, nilai uang Anda kalah sama emas itu. Jadi itulah cara orang kaya. Jadi kalau Anda mau simpan warisan ke anak Anda, jangan Anda simpan warisan Anda deposito uang Anda di bank. Jangan Anda simpan warisan dalam bentuk uang, tapi Anda simpan warisan ke anak Anda itu dalam bentuk emas batangan itu. Oke, sekian video saya yang bermanfaat untuk Anda ini. Semoga Anda terinspirasi, Anda mendapatkan sesuatu yang berguna dari sini supaya menjaga nilai aset Anda, uang Anda itu jangan tergerus merosot. Ingat, emas. Sudah capek ngomongnya emas, beli emas ya. Capek gue ngomongnya, Anda ingat itu ya. Oke, terima kasih Anda semua. Jangan lupa ada lagi yang paling penting di sini adalah di bawah channel video Anda ini kan ada tulisan merah subscribe. Anda jangan biarkan di bawah video ini subscribe itu masih berwarna merah, karena warna merah itu tandanya bahaya, danger. Anda harus cepat-cepat tekan itu subscribe yang warna merah itu supaya berubah jadi hitam, terus Anda tekan lonceng supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi untuk video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Terima kasih, sukses untuk Anda.